Shalom ibu-ibu terkasih. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kita beribadah bersama ibu-ibu BW Esther di rumah saja. Terima kasih kepada Ibu Evangelis Sincekano yang telah menyiapkan firman Tuhan untuk kita sore hari ini. Mari kita mulai ibadah ini dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 440 di Badai Topan Dunia. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih telah memberi kami kesempatan kembali untuk beribadah bersama ibu-ibu BW Esther. Walau di rumah saja, kami tetap merasakan kehadiran Tuhan saat ini. Mampukan kami untuk mengikuti ibadah ini dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulai ibadah ini. Amin. Kita menyanyi kembali dari lagu Jangan Kamu Khawatir. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, burung di udara dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi. Minum pakai, aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Ibu-ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita ikuti bersama firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Evangelis Sincekano. Shalom, ibu-ibu BW Esther yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita membaca dan merenungkan akan firman Tuhan, kita satu dalam doa. Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami anak-anak-Mu, ibu-ibu BW Esther datang sujud menyembah Engkau. Kami mengucap syukur atas kebaikan dan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur karena saat ini Bapa berikan kami kesempatan untuk membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Roh Kudus, tolong kami, mampukan kami, biar kami mengerti apa yang Tuhan Yesus mau pesankan kepada kami pada saat ini. Dan Roh Kudus, tolong kami, mampukan kami, biar kami bisa melakukan firman ini dalam kehidupan kami setiap hari. Karena firman ini adalah kekuatan bagi iman kami. Firman ini adalah pedoman bagi kehidupan kami. Dan firman ini adalah penyembuh bagi sakit penyakit kami. Firman ini adalah terang dan suluh bagi jalan hidup kami. Terima kasih Bapa.
Bapa berfirmanlah, kami anak-anak-Mu sudah membuka hati kami dan siap ditaburi dengan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau sambut firman Tuhan ini. Haleluya, amin. Shalom, salam merdeka. Tentunya belum terlambat kalau kita mengucapkan salam merdeka. Mari saya ajak ibu-ibu kita katakan merdeka, merdeka, merdeka. Puji Tuhan. Ibu-ibu sahabat PW Esther yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan kalau saat ini kita ada dalam keadaan tubuh yang sehat, sehat walafiat, sehingga kita dapat diberikan kesempatan untuk kembali bersekutu, memuji, membesarkan nama Tuhan. Walaupun persekutuan kita saat ini belum tatap muka, hanya melalui online atau virtual. Puji Tuhan juga kalau saya diberikan kesempatan oleh Tuhan Yesus untuk menyampaikan renungan pada saat ini, dan terima kasih kepada pengurus PW Esther, Ibu Ketty sebagai koordinator PW Esther, dan juga Ibu Leni Kerap sebagai koordinator untuk ibadah PW Esther. Dan juga terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah mengambil waktu untuk bersekutu, memuji, membesarkan nama Tuhan. Ibu-ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang mendasari renungan firman Tuhan kita pada saat ini, kita ambil dari Galatia 5 ayat 1 sampai 15. Namun saat ini kita hanya membaca pada ayat 1 dan ayat 13. Mari kita baca bersama-sama Galatia 5 ayat 1. Demikian firman Tuhan yang diberi tema oleh Lai, kemerdekaan Kristen. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ayat yang ke-13. Saudara-saudaraku, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Demikian pembacaan firman pada saat ini. Yang berbahagia adalah kita yang membaca, mendengarkan, merenungkan dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Tentunya lebih berbahagia kalau kita menyampaikan firman Tuhan ini kepada orang lain. Terpujilah Kristus. Haleluya. Ibu-ibu terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dari pembacaan firman Tuhan tadi kita mengambil tema bahwa merdeka bangsaku, menangis negeriku. Tema ini kita ambil berdasarkan firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, dan tentunya sikon atau situasi dan kondisi yang bangsa kita alami saat ini. Sebagai orang percaya, kita patut berbangga bahwa Tuhan Yesus menempatkan kita menjadi bagian dari suatu bangsa yang besar, yaitu bangsa Indonesia. Puji Tuhan. Dan patutlah kita bersyukur karena telah dianugerahkan kemerdekaan. Waktu bergulir begitu cepat. Tanpa terasa bangsa kita yang tercinta ini, Indonesia, telah mengumandangkan salam merdeka selama 75 tahun. Beberapa hari yang lalu, baru saja kita memperingati hari kemerdekaan yang ke-75. Puji Tuhan, walaupun cara sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Sahabat kaum ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita masuk pada tema renungan kita pada sore hari ini, kita belajar, kita mengerti dulu apa arti sebenarnya kemerdekaan itu. Yang pertama, apa kata dunia mengenai kemerdekaan itu? Wikipedia mendefinisikan kemerdekaan yaitu di saat suatu bangsa atau negara meraih hak kendali penuh
atas seluruh wilayah yang ada pada negaranya sendiri itu. Dan yang kedua, di saat seseorang mendapatkan hak untuk mengendalikan dirinya sendiri tanpa campur tangan orang lain atau tidak tergantung kepada orang lain. Dan juga merdeka menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah bebas dari perhambaan, penjajahan, dan sebagainya. Berdiri sendiri, tidak terkena atau lepas dari tuntutan, tidak terikat, tidak tergantung kepada orang lain atau pihak tertentu, atau dapat berbuat sekehendak hatinya. Mungkin ibu-ibu sekalian saat ini punya definisi tersendiri mengenai arti kemerdekaan itu. Mungkin ada yang berpendapat bahwa bagi saya kemerdekaan itu kalau bisa beribadah kapan saja dan di mana saja. Atau ada ibu-ibu yang lain mengatakan, bagi saya merdeka itu kalau saya bisa bebas berjalan kemanapun saya mau. Ibu-ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, itu kemerdekaan menurut definisi dunia. Apa arti kemerdekaan menurut firman Tuhan? Yang pertama kita bisa baca pada Roma 8 ayat 2. Di sana dikatakan kemerdekaan dari dosa. Roma 8 ayat 2. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Ibu-ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita terlahir bukan sebagai orang yang merdeka. Dosa telah mengikat kita sejak kita lahir, dan terus mengikat kita dengan tali-tali yang lebih kuat. Dan tali-tali itu hanya dapat diputuskan oleh suatu kuasa yang maha tinggi, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang sehingga kita terbebas dari dosa dan maut. Dan kemerdekaan yang kedua menurut firman Tuhan kita bisa baca pada 2 Timotius 1 ayat 7. 2 Timotius 1 ayat 7, demikian firman Tuhan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi arti kemerdekaan menurut firman Tuhan yang kedua adalah kemerdekaan dari rasa takut. Saat ini kita berjalan dalam dunia yang penuh dengan ketakutan dan kecemasan. Setiap kita atau setiap orang tidak aman kalau dia keluar rumah. Karena apa? Karena adanya pandemi COVID-19 yang sedang melanda Indonesia dan juga melanda dunia ini. Namun sebagai orang percaya, kita tidak perlu terlalu rasa takut dan khawatir yang berlebihan, karena Tuhan Yesus telah memerdekakan kita dan membebaskan kita dari rasa takut dan khawatir, sebagaimana pada 2 Timotius 1 ayat 7 tadi. Dan yang ketiga, kemerdekaan menurut firman Tuhan kita bisa baca pada 1 Petrus 2 ayat 24b. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Jadi Tuhan Yesus memberikan kesembuhan bagi semua orang yang percaya kepadanya. Tuhan adalah dokter yang sejati, yang mampu menyembuhkan segala jenis penyakit kita. Amin. Apa kata firman Tuhan mengenai kemerdekaan yang keempat? Kita kembali baca pada 1 Petrus 2 ayat 24a. Demikian firman Tuhan, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Jadi kemerdekaan dari kematian. Selain pada 1 Petrus 2 ayat 24a, kita juga bisa baca pada Yohanes 3 ada ayat 16. Tentunya semua kita ibu-ibu sudah hafal, sudah tahu apa isi dari Yohanes 3 ayat 16. Dan juga kita bisa baca pada Yohanes 10 ayat 10. Aku datang supaya mereka hidup dan hidup dalam kelimpahan. Tuhan Yesus Kristus hidup, disalibkan, mati dan dibangkitkan dari kematian
agar kematian Tuhan Yesus menjadi jalan kita masuk menuju kehidupan kekal di sorga dan tidak lagi merupakan akhir dari kehidupan manusia. Apa kata firman Tuhan mengenai kemerdekaan yang kelima? Kita bisa baca pada Filipi 2 ayat 4. Filipi 2 ayat 4. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Jadi arti kemerdekaan bahwa kemerdekaan kita dibebaskan dari sifat yang mementingkan diri sendiri atau egois. Salah satu dosa manusia adalah sifat mementingkan diri sendiri. Hanya Tuhan Yesus Kristus yang dapat memberikan roh yang tidak mementingkan diri sendiri, yaitu tentunya roh yang mempedulikan orang lain. Amin. Sahabat-sahabat Ibu PW Esther yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setelah kita mengerti apa kata dunia mengenai kemerdekaan dan apa kata firman Tuhan mengenai kemerdekaan, yang tentunya kedua arti ini sangat berbeda. Nah, kita sekarang masuk ke dalam tema kita, yaitu Merdeka Bangsaku, Menangis Negeriku. Sahabat ibu-ibu PW Esther yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat kita memasuki bulan Agustus, apa yang ada dalam pikiran kita? Dan tentunya apa yang ada dalam pikiran seluruh lapisan masyarakat Indonesia? Tentunya langsung teringat di benak kita adalah proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dibacakan oleh proklamator Indonesia, yaitu Bapak Soekarno dan Hatta pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Nah, ini terjadi 75 tahun yang lalu. Biasanya atau tahun-tahun yang lalu, saat memperingati perayaan kemerdekaan RI, gegap gempita di mana-mana, bergema seantero negeri, baik di kota maupun sampai kepada pelosok-pelosok. Beragam kegiatan dilakukan, mulai dari upacara pengibaran bendera, ya, dan juga berkumandangnya lagu Indonesia Raya, pembacaan naskah proklamasi, tabur bunga di Taman Pahlawan, hingga diadakannya malam perenungan di Taman Makam Pahlawan, dan juga berbagai-bagai jenis perlombaan tradisional. Dan yang tak kalah pentingnya, ada pawai pembangunan yang begitu meriah. Hal ini merupakan ucapan atau rasa syukur kita karena pertolongan Tuhan kita meraih kemerdekaan ini, dan rasa syukur kita, rasa terima kasih kita kepada pahlawan bangsa yang telah mengorbankan jiwa raganya demi kemerdekaan bangsa kita ini. Sahabat-sahabat PW Esther yang dikasihi Tuhan Yesus, namun peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-75 di tahun ini sangat jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Karena kita merayakan ulang tahun kemerdekaan ini di tengah-tengah negeri kita yang sangat memprihatinkan. Negeri kita ini mengalami banyak cobaan dan ujian. Mulai dari adanya bencana alam, meningkatnya kriminalitas, dan bahkan ada isu sara dan ujaran kebencian bagi pemerintah yang mengarah kepada perpecahan dan ketidakharmonisan. Firman Tuhan sudah mengingatkan kepada kita yang kita sudah baca tadi pada Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudaraku, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang yang lain oleh kasih. Ibu-ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selain hal-hal yang kita renungkan tadi, kita melihat bahwa di tahun ini dalam kita memperingati akan kemerdekaan Indonesia ini, kita
diperhadapkan dengan pandemi COVID-19 yang mewabah di seantero dunia ini, dan tentunya terkhusus di persada bumi pertiwi kita Indonesia. Saat ini negeri kita dalam keadaan berduka. Negeri kita bersedih dan menangis karena ujian yang sangat berat melanda Indonesia sebagai dampak daripada pandemi COVID-19 yang menyebabkan perekonomian bangsa kita diambang kehancuran dan banyak tenaga kerja yang di PHK. Bahkan anak-anak kita harus belajar dari rumah, dan ini membutuhkan dana atau biaya yang ekstra. Sahabat Ibu PW Esther yang tercinta, belum ada yang dapat memprediksi kapan badai COVID-19 ini akan berlalu. Namun, di saat-saat seperti inilah kita sebagai umat percaya, kita yang adalah pilihan Tuhan, mari kita bersatu, kita berdoa bagi negeri ini agar Indonesia dipulihkan dan dimenangkan untuk kemuliaan Tuhan. Kita baca pada Tawarik 2 Tawarik 7 ayat 14. 2 Tawarik 7 ayat 14 kita baca bersama-sama. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Ibu-ibu PW Esther yang terkasih, biar nama Tuhan saja yang ditegakkan, ditinggikan, dan dimasyhurkan di bumi Indonesia ini. Amin. Jika Tuhan ada di tengah-tengah bangsa ini, kita yakin dan percaya pemulihan pasti terjadi bagi negeri kita ini. Apapun yang sedang kita alami saat ini, mari kita ingat dan renungkan apa kata firman Tuhan mengenai kemerdekaan. Yang pertama, kita sudah dibebaskan dari dosa. Kita sudah dimerdekakan dari rasa takut dan khawatir. Kita sudah dimerdekakan dari sakit penyakit. Kita sudah dimerdekakan dari kematian. Dan kita dimerdekakan dari rasa egois atau kepentingan diri. Sahabat PW Esther, mari kita ingat firman Tuhan pada Galatia 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Biar firman Tuhan ini menjadi bagian di dalam kehidupan kita, di dalam kekristenan. Karena kita telah dimerdekakan oleh Kristus melalui pengorbanannya di kayu salib. Maka kita jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan, atau kita jangan mau lagi diperbudak oleh dosa. Jangan sia-siakan kemerdekaan yang Tuhan Yesus sudah anugerahkan kepada kita, tetapi pergunakanlah kemerdekaan itu untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Amin. Soli Deo Gloria. Tuhan Yesus Kepala Gereja memberkati kita semua. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman Tuhan pada saat ini. Kami mengerti sekarang bahwa bangsa kami berkat anugerah-Mu sudah diberikan kemerdekaan selama 75 tahun. Dan saat ini bangsa kami sedang mengalami krisis. Dan kami percaya kalau kami bersatu hati Tuhan mendoakan bangsa dan negara kami ini, Tuhan Yesus berbelas kasih bagi bangsa negara kami ini. Tuhan Yesus, kami mau serahkan bangsa dan negara kami ini ke dalam tangan Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan Yesus akan memulihkan bangsa dan negara kami ini. Dan Tuhan Yesus menghalau virus-virus corona,
menghentikan penyebaran pandemi COVID-19 dari bangsa dan negara kami Indonesia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Pakai kami Tuhan untuk menjadi saluran berkat kasih bagi orang lain. Terpujilah Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Setelah mendengar firman Tuhan tadi, kita menyanyi kembali dari lagu Kidung Jemaat 18, Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa rohnya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh juragan dunia. Allah hadir, oh percaya dan berdoa padanya agar kita dikobarkan oleh nyala kasih-Nya. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh juragan dunia. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Dengan kerendahan hati, kini kami membawa doa syafaat ke hadapan-Mu. Ibu-ibu, silakan menyampaikan doa syafaat masing-masing dan diakhiri dengan doa Bapa kami. Ibu-ibu terkasih, mari kita akhiri ibadah PW Ester ini dengan menyanyikan lagu dari NKB 128, Ku berserah kepada Allah. Ku berserah kepada Allahku, di darat pun di laut menderu, tiap detik tak berhenti. Bapa surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera.
Gembala baik membimbingku tetap, ku dihantar dan tak gentar. Bapa surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekat. Bapa surgawi terus menjagaku. Sahabat-sahabat Ibu PW Esther yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita lakukan firman Tuhan yang sudah kita baca dan renungkan pada saat ini, dan kita menjadi berkat di dalam kehidupan keluarga, kita menjadi berkat dalam kehidupan berjemaat, kita menjadi berkat di dalam kehidupan bermasyarakat. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.